والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan taufik dan hidayah tersebut kita dapat dipermudah oleh Allah. Para jamaah sekalian, itu terlihat bagaimana beliau mengatakan, wa may yudlil fala hadiyalah, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, tiada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dia tidak diberikan hidayah, taufik, dia tidak diberikan oleh Allah rezeki dari amal saleh, sehingga berlalu waktu subuh dia dalam keadaan masih tertidur. Tiada yang dapat memberikannya hidayah. Dan begitu pula hidayah taufik yang lainnya. Apakah seseorang dia bisa terus menerus di atas keislamannya, di atas sunnah yang telah dikenalnya? Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang yang betul-betul diinginkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah, dia adalah paman beliau yang bernama Abu Talib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Kau menginginkan hidayah kepada orang yang kau cintai dari kalangan orang-orang yang kau inginkan bagi mereka hidayah. Kenapa Rasulullah SAW sangat menginginkan hidayah kepada mereka? Karena kecintaan beliau. Dan lihatlah bagaimana beliau meletakkan kecintaan itu kepada orang-orang yang kita cintai. Bagaimana cinta yang hakiki itu bisa diwujudkan. Bagi sebagian orang, mencintai orang lain itu dia mewujudkan dengan bagaimana menyenangkan hati kekasihnya. Apakah yang dimaksud kekasih ini anaknya, atau pasangan hidupnya, atau adiknya, seorang yang dia cintai? Apa yang kau inginkan, wahai Ananda, wahai Adinda? Apa yang kau inginkan? Dia berusaha untuk menyenangkan hati orang yang dia cintai. Akan tetapi bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang beliau inginkan adalah sesuatu yang lebih besar. Hidayah. Agar orang yang dia cintai mendapatkan hidayah keislaman. Agar orang yang dia cintai itu dapat menikmati surga Allah nanti di hari kiamat.
Bukan apa yang diinginkan oleh anak kita. Misalnya dia meminta motor, dikasih motor. Dia minta ini, dikasih ini. Dia minta HP, dia ingin main game. Padahal dengan game tersebut dia sudah melampaui batas. Ya boleh ya, seorang bermainkan game, tapi dengan kadar, dan tidak boleh ada padanya hal-hal yang menyelisih syariat. Tapi ini sudah melampaui kadar dan ada padanya penyelisihan syariat. Tapi karena sudah diminta meraung-raung, akhirnya diberikan. Kecintaan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, sebuah kisah yang tuliskan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Kala itu beliau ditanyakan pada beliau, ya Syekh, bagaimana hukumnya seorang menyebutkan kepada orang lain uhibbukum fillah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Sebuah kalimat ya. Kalau bagi pemuda-pemuda kadang kalimat ini disalahgunakan. Yang diinginkan adalah suatu perkara maksiat, tapi diucapkan dengan kalimat yang ini adalah perkara syariat. Rasulullah memerintahkan kita menyebutkannya. Kalau seandainya engkau mencintai seorang karena Allah, maka ucapkanlah, ya fulan inni uhibbuka fillah. Kita mencintai pasangan kita, pasangan hidup. Wahai istriku, inni uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Kemudian Syekh Al-Albani bertanya, tapi antum tahu nggak apa konsekuensi dari ucapan inni uhibbuka fillah? Maka mulailah mencoba menjawab beberapa murid-murid beliau. Ada yang menjawab, ya Syekh, ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Itu adalah sesuai dengan sabda Nabi, wahai Syekh, 3 hal kalau seandainya ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Syekh langsung menyela, "La, bukan ini jawabannya. Didapatkan manisnya keimanan itu adalah buahnya, samarah, asarnya, manfaatnya. Didapatkan manisnya keimanan tatkala ada 3 hal ini. Yaitu ada perkataan yang dari 3 hal tersebut. Rajulan yatahabbani fillah iftaraqa alaihi wa tajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bertemu karena keislaman, mungkin berpisah apakah karena kematian yang memisahkan mereka, atau karena seorang telah tersesat di jalannya, jalan selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berpisah. Mereka ini mendapatkan manisnya keimanan. Ini bukan konsekuensi, kata Syekh. Ini adalah buahnya, sesuatu yang dapat dia rasakan karena mencintai, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang saya tanyakan itu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Engkau mencintai karena Allah. Maka dijawab oleh orang lain, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, kalau seandainya engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bukan, kata Syekh. Bukan, ini bukan maksud yang kuinginkan. Ini adalah jawaban bagi pertanyaan yang lainnya. Apa hakikat cinta, konsekuensi seseorang mencintai orang lain karena Allah? Ini pentingnya. Penting sekali. Maka dijawablah oleh murid beliau yang lain, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Ini sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya setiap manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran. Maka Syekh menjawab, inilah jawaban yang kuinginkan, yakni mereka mendasari kecintaan mereka di atas saling menasihati. Wahai ayah, kalau seandainya engkau mencintai anakmu karena Allah, jangan biarkan dia terjatuh dalam kemaksiatan. Jangan biarkan dia tidur karena esok mau ujian tapi dia tidak melaksanakan sholat subuh. Jangan kau biarkan dia merengek-rengek meminta game tersebut di kakimu. Biarkan. Itu maksud kecintaan yang tepat karena Allah. Bukan bagaimana hanya seorang dia menginginkan kecintaan dari orang lain, dia membuat senang hati yang dia cintai. Titik. Tidak. Tapi bagaimana cara agar Allah ridha kepada dia? Bagaimana cara agar dia tidak masuk ke dalam nerakanya Allah? Dia tidak diazab oleh Allah. Ini kecintaan yang hakiki. Kecintaan yang betul-betul didasari dengan fondasi yang kuat. Apakah kita sudah mendasari kecintaan kita karena Allah? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.